Kita sering mendengar tentang stoicisme, sebuah filsafat Yunani kuno yang berfokus pada ketenangan batin dan kekuatan diri. Namun, mungkin yang tidak banyak diketahui adalah apa yang diajarkan stoicisme tentang peran dan penghormatan terhadap wanita. Dalam dunia modern, di mana kita sering terjebak oleh tuntutan sosial dan tekanan dari berbagai arah, stoicisme memberi kita pedoman yang jernih tentang bagaimana kita harus memandang hubungan kita dengan wanita, baik itu sebagai pasangan, teman, atau keluarga. Stoicisme tidak melihat seseorang berdasarkan gender, tetapi melihat mereka sebagai manusia yang harus diperlakukan dengan hormat, kesetaraan, dan martabat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, kebebasan sejati datang ketika kita menghormati sesama kita sebagaimana adanya, tanpa mengharapkan mereka menjadi apa yang kita inginkan. Ini berarti bahwa kita sebagai pria tidak boleh memproyeksikan ekspektasi atau tuntutan kita kepada wanita. Mereka adalah individu yang merdeka dengan kekuatan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Bayangkan ini, di tengah badai emosi dan konflik, kita sering merasa bahwa dunia luar yang harus berubah agar kita bisa merasa damai. Tapi stoicisme mengajarkan hal yang berbeda. Filosofi ini menunjukkan bahwa kunci untuk menghadapi kehidupan adalah dengan mengendalikan emosi kita sendiri, bukan orang lain. Dan hal ini sangat penting dalam hubungan kita dengan wanita. Mengapa? Karena seringkali emosi kita, harapan kita, dan ego kita dapat mengaburkan cara kita memperlakukan mereka. Seneca, salah satu filsuf stoik terkemuka, pernah berkata, tidak ada yang bisa melukai kita lebih dari pikiran kita sendiri. Ini adalah pelajaran besar bagi kita. Bagaimana kita berpikir tentang wanita, bagaimana kita mengharapkan mereka untuk bersikap bisa menjadi sumber frustrasi jika kita membiarkan pikiran kita berpusat pada kontrol dan kepemilikan. Sebaliknya, stoicisme mengajarkan kita untuk melihat wanita melalui lensa kebebasan dan menghormati perjalanan pribadi mereka. Dalam dunia modern, kita sering disuguhkan dengan stereotip tentang bagaimana hubungan antar pria dan wanita seharusnya. Namun, stoicisme membantu kita melampaui itu. Filsuf-filsuf stoik tidak hanya berbicara tentang kekuatan laki-laki, mereka juga sangat menghormati kebijaksanaan wanita. Ada satu kisah dari Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang stoik, yang menggambarkan rasa hormatnya terhadap ibu dan istrinya. Dia mencatat bahwa mereka mengajarkannya tentang kesederhanaan dan cinta kasih. Hal ini menunjukkan bahwa stoicisme tidak memandang wanita sebagai lemah, tapi sebagai sumber kekuatan batin yang tak ternilai. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari sini? 1. Kendalikan emosi, jangan mengontrol orang lain. Ketika kita belajar untuk mengendalikan emosi kita tidak lagi terjebak dalam permainan ego. Kita bisa menghormati wanita apa adanya, tanpa mencoba mengubah mereka atau memanipulasi mereka agar sesuai dengan harapan kita. Seperti yang dikatakan oleh Viktor Frankl, seorang ahli psikologi terkenal, antara stimulus dan respons ada ruang. Dalam ruang itu adalah kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dengan kata lain, kita punya pilihan untuk merespons dengan tenang dan bijaksana, bukan dengan reaksi berlebihan. 2. Lihat wanita sebagai individu yang mandiri. Dalam stoicisme, setiap individu dianggap memiliki potensi kebajikan yang sama, tak peduli gender. Ini berarti bahwa kita tidak perlu merasa lebih unggul, lebih tahu, atau lebih kuat. Sebaliknya, kita bisa belajar dari wanita, baik itu kesabaran, kekuatan, atau ketahanan. Seperti kata Epictetus, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas bahwa beberapa hal ada di bawah kendali kita, dan beberapa hal tidak. Wanita, seperti kita, punya perjalanan hidup mereka sendiri. Hargai hubungan sebagai jalan untuk bertumbuh. Hubungan kita dengan wanita bukanlah soal kepemilikan atau kendali, tetapi soal pembelajaran dan pertumbuhan bersama. Dalam stoicisme, kehidupan adalah tentang pengembangan diri, tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita memperlakukan wanita dengan hormat, kita juga sedang memperkuat karakter kita. Penghormatan, keadilan, dan kebijaksanaan adalah prinsip-prinsip stoik yang harus kita pegang dalam setiap interaksi kita. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah bagaimana kita mengubah wanita dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita mengubah diri kita sendiri. Stoicisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, diri kita sendiri. Dengan menjadi pria yang bisa mengendalikan emosi, menghargai kebebasan orang lain, dan belajar dari setiap hubungan, kita tidak hanya akan menjadi pria yang lebih baik, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Jadi, jika kita ingin menjadi pria yang kuat, produktif, dan bijaksana,
Kita harus belajar mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Seperti yang dikatakan oleh legenda dunia bisnis, Warren Buffett, kendalikan emosi Anda, atau emosi Anda akan mengendalikan Anda. Dan ini adalah pelajaran stoik yang tak ternilai. Jika Anda merasa terinspirasi dan ingin terus belajar bagaimana menjadi versi terbaik dari diri Anda, jangan lupa untuk subscribe ke kanal kami dan ikuti perjalanan kami dalam mengeksplorasi cara-cara hidup yang lebih baik. Stoicisme bukan hanya sebuah filsafat, itu adalah cara hidup yang bisa mengubah Anda, mulai dari cara berpikir, cara merasa, hingga cara bertindak. Mari kita berusaha menjadi lebih baik bersama-sama.